Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Mira, NPM 1811070289, ingin membacakan hasil resuman kelompok 1 sampai 7 mata kuliah deteksi perkembangan anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 1 yang berjudul Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Konsep tumbuh kembang merupakan suatu hal yang mutlak pada anak. Maksudnya, tumbuh adalah proses bertambahnya besar sel-sel serta bertambahnya jaringan intraseluler. Sedangkan yang dimaksud dengan kembang atau berkembang adalah proses pematangan fungsi atau organ tubuh termasuk perkembangan kemampuan mental dan kecerdasan serta perilaku anak. Karakteristik tumbuh kembang anak ada 4, yaitu karakteristik perkembangan kognitif, karakteristik perkembangan sosial emosional, karakteristik perkembangan bahasa, dan karakteristik perkembangan fisik dan motorik. Deteksi dini tumbuh kembang adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang pada anak sendiri, mungkin agar intervensi dilakukan segera, khususnya dalam masa perkembangan emas saraf anak. Makalah kelompok 2 berjudul Kebutuhan Anak Berdasarkan Ilmu Kesehatan. 1. Kebutuhan fisik biologis, yaitu asuh, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh, lingkungan, pakaian, pelayanan, pemeriksaan, kesehatan, dan pengobatan, olahraga, bermain, dan beristirahat. 2. Kebutuhan kasih sayang dan emosi, ASI, meliputi A. Menciptakan rasa aman dan nyaman anak merasa dilindungi, B. Diperhatikan minat, keinginan, dan pendapatnya, dan C. Diberikan contoh, bukan dipaksa. 3. Kebutuhan stimulasi asah, perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosional, bicara, kognitif, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral, dan spiritual anak. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah kelompok 3, yaitu kehamilan dan perawatan janin. Kehamilan merupakan fertilasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dari nidasi atau implantasi bila dihitung dari saat ventilasi hingga lahirnya bayi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Beberapa tanda-tanda kehamilan yaitu 1. Terlambat menstruasi, 2. Mual-mual, 3. Perubahan selera makan, 4. Perubahan pada payudara, 5. Sering kencing, 6. Kelelahan, dan 7. Bertambahnya lendir di vagina. Kehamilan atau perawatan janin adalah serangkaian tindakan perawatan yang dilakukan secara berkala dari awal kehamilan hingga proses persalinan untuk memonitor kesehatan ibu dan janin agar tercapai kehamilan yang optimal. Perawatan kehamilan yang harus dilakukan oleh ibu hamil diantaranya adalah 1. Makanlah dengan pola gizi seimbang, lebih banyak daripada sebulan hamil. 2. Makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan 1 porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. 3. Istirahat yang cukup. 4. Bersama dengan suami lakukan rangsangan atau simulasi pada janin dengan sering mengelus-elus perut ibu dan ajak janin bicara sejak usia kandungan 4 bulan. 5. Menjaga kebersihan diri. Dan 6. Perangsangan bayi di dalam kandungan. 7. Imunisasi untuk ibu hamil. Makalah kelompok 4, yaitu perkembangan nilai agama dan moral menunjukkan bahwa ketiga subjek sudah mampu melakukan semua indikator dengan baik. Hal ini disebabkan karena pola asuh yang diberikan orang tua sudah baik dengan memberikan bimbingan dan contoh yang baik kepada anak. Dalam aspek perkembangan fisik motorik menunjukkan bahwa 2 dari 3 subjek sudah mampu melakukan semua indikator perkembangan motorik kasar dengan baik. Sedangkan untuk motorik halus, ketiga subjek sudah mampu melakukan semua indikator perkembangan. Keberhasilan perkembangan dari ketiga subjek tidak terlepas dari peran orang tua dalam memberikan stimulasi yang tepat dan memberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas yang diinginkan. Selain itu, pemberian gizi juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak. Perkembangan kognitif menunjukkan bahwa masih banyak indikator yang belum tercapai, terutama dalam berpikir logis. Oleh karena ini, orang tua harus kreatif dan membuat media dan alat permainan edukatif yang dapat mendukung pembelajaran sehingga anak tertarik untuk belajar. Dalam aspek bahasa, hanya ada 2 subjek yang mampu melakukan dalam setiap indikator. Untuk indikator menggunakan kata tanya dengan tepat dan menggunakan 3 atau 4 kata untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga subjek sudah mampu melakukannya. Dalam aspek perkembangan sosial emosional, ketiga subjek sudah berkembang dengan baik. Akan tetapi, masih ada beberapa yang belum mampu dilakukan. Hal ini disebabkan karena tingkah laku anak yang mementingkan diri sendiri atau bersikap egosentris. Oleh karena itu, orang tua harus lebih sering mengajak anak bermain di luar yang melibatkan beberapa anak sehingga
sikap egosentris anak bisa berkurang. Makalah kelompok 5, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang diukur. Pengertian perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi. Ciri-ciri tumbuh kembang yaitu 1. Proses kontinu. 2. Periode tertentu dan masa kecepatan dan perlambatan. 3. Perkembangan sama pada semua anak. 4. Perkembangan alat hubungan dengan maturasi sistem saraf. 5. Perkembangan cephalocauda. 6. Aktivitas tubuh diganti dengan respon individu yang khas. 7. Refleks primitif akan hilang. Tahapan tumbuh kembang anak. 1. Masa prenatal atau masa intrauterin dibagi menjadi 2 periode. Masa embrio ialah sejak konsepsi sampai umur kehamilan 8 minggu. Masa fetus ialah sejak umur kehamilan 9 minggu sampai kelahiran. 2. Masa postnatal atau masa setelah lahir terdiri dari beberapa periode. A. Masa neonatal 0-28 hari. B. Masa bayi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu masa bayi dini 1-12 bulan dan 2. Masa bayi akhir 1-2 tahun. Masa prasekolah 2-6 tahun, masa sekolah atau masa prapubeta wanita 6-10 tahun, laki-laki 8-12 tahun, dan 5. Masa adolescasi atau masa remaja, wanita 10-18 tahun dan laki-laki 12-10 tahun. Kelompok 6, perkembangan, merupakan rangkaian perubahan yang bersifat progresif dan teratur. Perkembangan menghasilkan bentuk dan ciri yang berangsur dari tahap berorientasi yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan ini bergerak secara berangsur-angsur, tetapi pasti melalui satu untuk tahap berikutnya. Perkembangan moral pada anak. Perkembangan moral pada dasarnya interaksi suatu hubungan timbal balik antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua, dan antara peserta didik dengan peserta didik. Teori-teori perkembangan moral agama anak usia dini yang dibagi menjadi beberapa teori. 1. Teori psikoanalisa. 2. Teori belajar sosial. 3. Kognitif Piaget. Dan 4. Teori Calvert. Macam-macam nilai moral agama. 1. Rasa disiplin. 2. Kejujuran. 3. Perhatian. 4. Empati rasa religius. Dan 5. Tanggung jawab. 7. Kehamilan. Pengertian kehamilan menurut Federasi Obsesi Ginekologi Internasional. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, di mana trimester ke-1 berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu, dan trimester ketiga 13 minggu. Proses terjadinya kehamilan. 1. Pembuahan. 2. Nidasi. 3. Presentasi. Tanda-tanda kehamilan. 1. Tanda-tanda presumtif atau dugaan hamil. Kekurangan dari step makalah itu, materinya ada yang kurang lengkap. Dan kelebihannya, saya sendiri dapat memahami dan dapat materi yang lebih banyak lagi dan pemahaman yang lebih banyak lagi. Itulah hasil rasuman saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.